Contoh yang lain lagi. Ini ketemu bentuk AX plus B juga. Min 1X plus 0 berarti langsung substitusi untuk yang ini. U sama dengan min X. Ya. DU-nya sama dengan min DX atau DX-nya sama DU. Sehingga integral itu sama dengan integral E pangkat U dx-nya adalah min du. E pangkat U integralnya ya E pangkat U, ini ada minnya ya. Oke. Tadi udah saya jelaskan rumus kalau kita punya integral G aksen X dibagi Gx dx, ini langsung substitusi U sama dengan Gx tadi gitu ya. Nah ini sebetulnya ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu kalau kita punya integral G aksen X fungsi dari Gx dx, ini bentuk umum daripada yang atas itu. Kalau kita menjumpai seperti ini, langsung substitusi U sama dengan Gx. Berarti kan du per dx itu kan G aksen ya. Dx-nya saya pindah sini. Maknanya apa? G aksen kali dx itu langsung ketemu du gitu ya. Contoh ini kita lihat ada E kuadrat, X pangkat 3. E kuadrat itu kan turunan X pangkat 3 kan gitu. Jadi ada E pangkat X pangkat 3, E pangkat Gx, berarti F-nya itu E itu. Sehingga menjadi bentuk ini. Karena bentuk itu substitusi aja U sama dengan Gx. Gx-nya adalah X pangkat 3. Nah, du per dx sama dengan 3x kuadrat atau sepertiga du sama dengan x kuadrat dx. Sehingga ini kalau saya singkat I gitu ya. I integral itu sama dengan x kuadrat dx. Tinggal du saja. Oke. E pangkat X pangkat 3. X pangkat 3 adalah U. Sehingga menjadi sederhana sekali. Vina kemana itu kok? Kameranya mati. Mohon maaf Bapak, jaringan saya bermasalah Pak. Oh ya udah, Bapak. Oke. Sorry. Nah, sekarang integral tertentu ada batasnya ya. 0 sampai ln 3 E pangkat X dikalikan 1 plus E pangkat X pangkat setengah dx.
Nah, ini termasuk bentuk yang tadi. Kalau ini saya anggap Gx, maka ini adalah G aksen X. Berarti F-nya adalah pangkat setengah ini. Nah, karena bentuk yang tadi apa? Integral G aksen X F Gx dx. Ya. Ini langsung kita substitusi U sama dengan Gx. Berarti du-nya sama dengan turunan 1, 0, turunannya E pangkat X, ya E pangkat X. Ya. Sehingga ini sama dengan integral, batasnya nanti ya. Setelah substitusi U, ya batasnya berubah. Atau dengan kata lain, kalau X-nya 0, maka U-nya berubah jadi berapa ini? Ya E pangkat 0, 1. Kalau X-nya ln 3, maka U-nya sama dengan 1 ditambah E pangkat ln 3. Ini ya. Nah, sehingga kalau kita transferkan dalam DU, batasnya berubah. Kalau X-nya 0, U-nya berubah jadi 1. Kalau X-nya ln 3, berubah jadi 4, gitu ya. Ya. E pangkat X dx menjadi DU. 1 plus E pangkat X, U. U pangkat setengah. U pangkat setengah DU. Kalau diintegralkan menjadi 1/setengah plus 1. Ini U pangkat, U-nya saya langsungkan aja ya. U pangkat setengah plus 1. Batasnya, batasnya berapa tadi? 1 sampai 4. Batasnya kita masukkan. Dikurangi 4 pangkat 3/2 berapa? 8, Pak. 8 ya. Izin Pak Bandung. Kenapa? Untuk 1 plus E pangkat 0 itu apa enggak 2 ya, Pak? 1 plus E pangkat 0. E pangkat 0. Oke. Ngapain cari E pangkat 0? Itu Pak, yang kan misalkan X-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, U-nya 1. U-nya kan 1 plus E pangkat X. Oke. E pangkat 0 berapa? 1 ini bukan 1, 2 ya? Iya, Pak. Sorry, 2. Ini 2 ya. Oke, maaf ada yang keliru. Ini 2. Ini berarti juga 2. Ini tadi 2 pangkat 3/2 ya. Udah berhenti di situ aja. Atau kalau mau diteruskan juga terserah, nggak apa-apa sih. 16/3 dikurangi 2/8/3. Oke, udah betul ya?
Oh ya, ini jawabannya ada di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi f besar X sama dengan integral 1 sampai X seperti dt. Jadi kalau diintegralkan seperti dt, integralnya apa nih? Ln ya. Seperti dt, ln harga mutlak. Kemudian ada batasnya 1 sampai X. Kalau batasnya 1 dimasukkan ln ya ketemunya bilangan. Kalau X ketemunya apa? Ya ini fungsi X juga. Maksudnya gitu kan. Karena batas atasnya X. Pasti ketemunya dalam bentuk X. Gx. Nah sekarang gini, kalau saya punya F besar X sama dengan ini, kemudian sebelah kiri saya turunkan terhadap X, sebelah kanan juga saya turunkan terhadap X. Oke. Nah, ini hasilnya adalah, ini integral dari seperti dt, ininya X. Kalau diturunkan, ini diintegralkan, kemudian diturunkan ya kembali yang tadi diintegralkan kan gitu, seperti X. Ya. Nah nanti ini bisa dipakai untuk membuat rumus integral tertentu. Kalau integral dari A sampai A seperti dt, dia sama dengan 0 ya. Nah sekarang kita ke definisi ini. Sebenarnya ln X itu bisa kita definisikan juga sebagai integral 1 sampai X seperti dt. Ingat, seperti dt kan hasil integralnya ln X. Kenapa nggak ada dikasih harga mutlak, ini dibatasi untuk X lebih besar 0 ya sama dengan ln X saja ya. Ya. Jadi ln X dapat kita definisikan integral 1 sampai X seperti dt. Oke, ini enggak usah karena berkali-kali udah saya gambarkan ln X. Ini gambarannya tadi kalau kita integralkan 1 sampai seperti itu kan gambarnya kan ini. Masih ingat gambarnya seper X kan gini. Ya kalau seperti ya ini sub T. Kalau 1 sampai X ini, ya berarti ini. Oke, enggak usah. Ini ada teorema ya, kalau kita ln X, untuk limit X menuju tak hingga ya tak hingga. Untuk limit X menuju
Berapa ini? 0 lebih sedikit ya. Sama dengan menta hingga. Soalnya kita melihatnya dari ini aja. Lon itu grafiknya apa? Ini kan? Ini kan semakin ke kanan, lon itu naik, terus naik. Dan menuju tak hingga berapa? Karena naik terus ya tak berhingga juga kan gitu ya. Jadi limit untuk X menuju tak hingga, lon X ya hasilnya tak hingga. Kalau limit untuk menuju 0 plus dari kanan, 0 lebih sedikit, ini semakin dekat ke 0 sampai dekat ini ke bawah kan turun, tapi nggak akan menyentuh sumbu Y, jadi minta hingga. Jadi limit untuk X menuju 0 plus dari ln X adalah min tak hingga. Ini sebenarnya sudah tak singgung, ini ada teorema ini. Domain dari ln X adalah 0 sampai tak hingga, ringnya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Ya, kembali ke gambar tadi. Gambarnya ln tadi, ln X. Melihat ini berarti domainnya apa? Ya mulai dari kanannya 0 sampai tak hingga sana kan? Ini domain dari Y adalah mulai dari 0 sampai tak hingga. Sedangkan ringnya, dari hasilnya, ini sumbu Y-nya, ya mulai dari min tak hingga sana sampai plus tak hingga sana kan gitu. Nah ini secara sama kalau E pangkat X ya kalian kan sudah hafal grafiknya tadi. Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X grafiknya apa? Ini kan. Nah ini domainnya apa? Sumbu X-nya ya mulai dari min tak hingga sampai plus tak hingga. E pangkat X ada nilainya terus. Nah ringnya mulai di atasnya 0 sampai tak hingga kan gitu. Kalau E pangkat X. Ya nanti kalau divariasi E pangkat min X dan sebagainya ya sama aja. Paling gampang domain dan ring itu lihat grafik. Oke, ini tadi sudah saya singgung. Kita udah semua.
Ini juga jangan lupa ya untuk bilangan natural Euler ini ya. Oke. Kemarin section 1 ada tugas, sekarang tugasnya saya tambah ini, kan kita kumpulkan Senin depan kan ya. Saya tambah ini section 1, 2, nomor 6, 7, 8. Tugasnya ya. Jadikan satu dengan yang kemarin. Ini masih tugas 1. Baik, hari ini sampai ini aja. Jadi tugasnya dikumpulkan hari Senin. Ini mumpung saya ingat, saya buatkan untuk mengumpulkan tugas ya. Di hari Senin kemarin aja. Baik, saya kira itu. Hari ini kita akhiri sekian aja. Jangan lupa setiap habis belajar dengan dosen, 1 jam, belajar sendirinya 2 jam ya. Oke. Sekian saya akhiri. Terima kasih dan selamat belajar. Terima kasih, Pak.